Kalau yang di manual terapi itu adalah manual gitu ya. Nah, kalau di elektrofisika ini ada yang namanya traksi tapi menggunakan alat gitu ya. Saya izin share screen, tapi sebelum kita mulai materi screen, saya akan dokumentasikan terlebih dahulu dengan men-screenshot dari 4 halaman layar Zoom. Saya screenshot halaman pertama terlebih dahulu. Halaman 1. Halaman 2. Halaman 3. Dan halaman 4. Oh iya, untuk perkuliahan praktik hari ini, siang hari ini tidak ada ya. Jadi pagi ini hanya teori. Untuk praktik traksinya kita lakukan di minggu depan ya. Karena saya harus mengecek terlebih dahulu kesiapan dari alat traksinya. Kebetulan alat yang kita punya traksinya sudah cukup lama gitu ya. Jadi saya di hari ini mau memastikan terlebih dahulu kondisi alatnya. Karena sepertinya harus ada beberapa yang diperbaiki. Jadi saya minta waktu untuk hari ini untuk memperbaiki alatnya terlebih dahulu, dibantu dengan orang fasilitas dari vokasi. Minggu depan, insya Allah alatnya sudah ready, baru kita praktik. Begitu ya. Sudah terlihat share screen dari saya? Ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita mempelajari uh, elektrofisika modalitas itu menggunakan sumber gelombang suara, kemudian gelombang elektromagnetik, kemudian listrik gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya efek modalitas mekanik gitu ya. Nah, mechanical modality decompression. Atau yang kita kenal alatnya dengan istilah traksi lumbal dan servikal. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan decompression atau traksi, gitu ya? Nah, traksi ini adalah proses menarik untuk meregangkan jarak antar suatu bagian, ya. Jadi kalau misalkan kompresi adalah menekan antara dua bagian, nah ini traksi kebalikannya. Jadi proses menarik untuk meregangkan jarak antar suatu bagian. Nah, traksi ini ada dua di fisioterapi ya. Jadi ada yang namanya traksi manual yang teman-teman pelajari di manual terapi. Kemudian ada yang namanya traksi mekanik ya yang teman-teman pelajari menggunakan alat di mata kuliah elektrofisika. Nah, traksi mekanik ini gitu ya dilakukan untuk meregangkan jarak suatu bagian yang digunakan untuk daerah servikal dan lumbal gitu ya. Recording Jadi in kalau progress. teman-teman melakukan pemeriksaan atau melakukan di manual terapi itu untuk regio-regio seperti misalkan di shoulder, kemudian di lutut, di jari-jari, walaupun bisa di vertebra gitu ya. Namun di elektrofisika ini alat yang digunakan itu spesifik hanya digunakan untuk segmen di servikal dan juga di lumbal ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk dua regio itu. Kalau misalkan mau traksi di shoulder gitu ya, di jari-jari, di bagian yang lain, di bagian lutut ataupun di bagian yang lain gitu ya, itu bisa tapi menggunakan manual terapi gitu ya dengan metodenya traksi. Jadi di elektrofisika ini kita hanya concern traksi pada servikal dan traksi pada lumbal dengan menggunakan alat. Nah, ini teori secara fisikanya. Jadi kalau compression itu dia menyatukan gitu ya,
mendekatkan jarak antara dua permukaan, tapi kalau decompression kebalikannya ya. Jadi dia meregangkan, memberikan jarak antara dua bagian ya atau traksi. Jadi kalau decompression dia mendekatkan, kalau decompression kebalikannya gitu ya. Meregangkan, memberikan jarak antara dua bagian. Nah, spinal decompression atau traksi gitu ya, atau traksi spinal, ini adalah tarikan untuk meregangkan jarak antara vertebrae yang bertujuan untuk mengurangi tanda atau gejala kompresi spinal pada area servikal atau di lumbal ya. Nah, ini adalah anatomi dari tulang belakang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya faset, kemudian ada yang namanya processus spinosus, kemudian ada yang namanya diskus gitu ya. Kemudian ketika traksi ini diberikan di bagian servikal atau di daerah lumbal, maka tujuan utamanya gitu ya adalah meregangkan jarak antara vertebra badi di bagian atas dengan vertebrae badi di bagian bawahnya, sehingga keluhan-keluhan gangguan-gangguan yang terkait diskus atau area di faset itu bisa berkurang gejalanya gitu ya. Indikasi-indikasi untuk yang bisa diberikan traksi ini contohnya adalah kondisi-kondisi seperti hernia nukleus pulposus atau saraf kejepit, kemudian penyakit-penyakit seperti adanya spondyloartrosis yang akhirnya juga menyebabkan adanya celah sendinya itu menjadi berdekatan gitu ya. Nah ini maka dengan diberikannya traksi tujuannya meregangkan kembali gitu ya korpus badi di bagian atas dengan korpus badi di bagian bawah atau facet joint gitu ya yang biasanya bermasalah ini bisa berkurang gejalanya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa cervical itu bentuknya lordosis, kemudian torakal juga kifosis, kemudian lumbal juga lordosis, kemudian sakral kifosis ya. Ini pada orang-orang dengan gangguan postur gitu ya, postur tubuhnya mungkin abnormal gitu ya, bisa hiperlordosis atau untuk yang lansia sudah hiperkifosis gitu ya bagian torakalnya. Ini dengan adanya pemberian traksi itu bisa mengurangi gejala atau bisa memperbaiki posturnya. Nanti gimana mekanismenya bisa mengalami perbaikan nanti kita akan bahas. Nah, ini kita bahas juga bahwa ketika pemberian dari traksi itu juga yang terlibat itu bukan hanya sendinya saja yang mengalami peregangan gitu ya, tetapi otomatis area di sekitarnya juga akan mengalami peregangan, yaitu otot-otot dari vertebrenya gitu ya. Jadi ada otot-otot erector spine-nya, kemudian longissimus, iliocostalis. Ini semuanya bisa mengalami peregangan, jadi bisa mengurangi spasmo otot yang ada di vertebrae gitu ya. Dan ini otomatis nanti akan mengurangi gejala dari yang dirasakan oleh pasien, terutama terkait dengan penurunan nyeri ya. Kemudian ketika traksi ini juga diberikan, tidak hanya tulangnya saja yang mengalami peregangan, tapi bisa saja sarafnya ini juga mengalami penguluran gitu ya, sehingga ada aktivitas itu sudah ada yang namanya kompresi. Sampai 12 lbs ya. Nah, 1 kilo itu terdiri dari 2 lbs ya. Jadi kalau dikilokan ini sekitar 6 kg. Kemudian kalau kita melakukan
neck tilting 15 derajat atau sekitar fleksi 15 derajat, maka beban di cervical itu adalah 27 lbs. Kemudian ketika kita melakukan fleksi 30 derajat lagi, ini beratnya adalah 40 lbs. Kemudian kalau kita nunduk lebih besar lagi gitu ya, 45 derajat, ini beban di cervical 49 lbs. Dan kalau kita menunduk lebih lagi gitu ya, 60 derajat, ini beban di cervical, ini 60 lbs. Jadi bayangkan tanpa ada gerakan saja sebenarnya beban di cervical itu sudah cukup besar. Apalagi kalau kita melakukannya terus-menerus gitu ya, seperti di depan komputer, kemudian memegang handphone, main game, nunduk dengan posisi yang terus-menerus. Kira-kira teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi di sendi, kemudian di tulang, dan di otot di daerah cervical. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ini pasti akan menyebabkan gangguan-gangguan yang akhirnya menyebabkan nyeri gitu ya di area cervical. Nah, ini di lumbal ya. Jadi sepertinya juga sempat saya share ya poin ini di mata kuliah patofisiologi terkait hernia nukleus pulposus. Jadi pada saat berdiri itu bebannya adalah 100 lbs, kemudian pada saat berdiri dengan membungkuk sedikit itu 150, kemudian berdiri mengangkat beban itu 220, dan yang paling berat adalah ketika kita duduk kemudian mengangkat beban ya 275. Makanya biasanya orang gitu ya banyak mengalami gangguan tiba-tiba gitu ya, nyeri pinggang ketika salah pada saat mengangkat beban gitu ya, baik dalam posisi duduk maupun posisi berdiri. Yang akhirnya muncul gejala nyeri pinggang gitu ya, atau tiba-tiba ototnya tegang karena tiba-tiba overuse gitu ya pada saat melakukan gerakan. Nah, akhirnya ke fisioterapi. Nah, biasanya orang-orang datang dengan istilah kayak, iya saya kecetit pada saat angkat beban gitu ya. Padahal sebenarnya ini yang terjadi. Jadi ada gerakan tiba-tiba pada area lumbalnya gitu ya, bebannya meningkat sehingga akhirnya keluhan-keluhan terkait nyeri di pinggang ini terprovokasi. Padahal sebenarnya bisa aja kejadian itu hanya yang memprovokasi, tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada beban yang berlebih di lumbal, kemudian distimulasi dengan mengangkat beban secara tiba-tiba. Ya, akhirnya muncul gitu ya keluhannya. Dan yang paling ringan itu adalah posisi berbaring dengan kondisi hip fleksi dan lutut fleksi 90 derajat. Nah, ini teman-teman bisa bayangkan kalau di area cervical itu ada beban dengan posisi-posisi yang tadi, maka di area diskus gitu ya, ini akan tertekan juga. Di dalam diskus itu ada yang namanya nucleus pulposus. Di sini ya, yang tengah-tengah yang warna merah ini, maka kalau misalkan gerakan yang tiba-tiba itu terjadi terus-menerus, terjadi repetitive strain injury gitu ya, kemudian berat badan yang berlebih juga, itu bisa menjadi pengaruh juga terjadinya hernia nukleus pulposus, kemudian gerakan yang tidak sesuai gitu ya, yang membahayakan area cervical dan lumbal. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya HNP ya. Maka akan ada gejala nyeri menjalar di sepanjang tungkai sesuai dengan area persarafan yang mengalami gangguan. Apakah di vertebra L4, L5, S1 atau di area cervical gitu ya, yang paling sering banyak terjadi. Nah, ini herniasi diskus gitu ya. Jadi ada kompresi dari atas dan bagian bawah yang akhirnya menekan si diskus ini atau nukleus pulposusnya keluar gitu ya dari tempatnya. Nah, tapi dengan adanya spinal decompression atau traksi diharapkan vertebra badi yang di bagian atas memberikan ruang gitu ya buat si diskusnya, sehingga diskusnya itu bisa berada di posisi yang awal gitu ya, sehingga gejala-gejala terkait adanya
eh, nyeri, kemudian ketegangan otot itu juga bisa berkurang dengan adanya si decompression atau si traksi ini, ya. Jadi decompression atau traksi ini dia menarik bagian atas, kemudian menarik bagian bawah sehingga si diskus ini bisa teregang, gitu ya. Maka akan mengurangi gejala-gejala yang ada atau yang disebabkan oleh si diskus terhimpit ini, ya. Jadi dia akan memperbaiki nutrisi, kemudian oksigen juga akan lebih baik, kemudian tulang belakangnya juga ototnya juga bisa berkurang spasmenya gitu ya. Sehingga akhirnya gejala-gejala yang ada pada pasien bisa berkurang dengan si decompression atau traksi ini, ya. Jadi kalau yang A ini adalah kompresi, sedangkan yang B ini adalah decompression gitu ya, atau traksi. Nah, ini general effect dari traksi. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa ketika terjadinya traksi itu tidak hanya mempengaruhi dari tulangnya saja, tapi yang paling pertama memiliki efek adalah dari ototnya gitu ya. Jadi adanya muscle elongation. Kemudian secara nggak langsung si muscle elongation ini bisa mempengaruhi postur gitu ya. Nah, dari penurunan postur karena muscle elongation ini tadi otot yang misalkan mengalami spasme gitu ya, itu bisa secara langsung berkurang spasmenya ya. Tapi dengan adanya muscle elongation ini juga akan mempengaruhi tulang gitu ya, vertebral body, sendi-sendi yang ada di vertebra. Nah, ini terjadi elongasi diskus intravertebra, kemudian adanya elongation of scar tissue, kemudian ada cervical flexion atau lumbar extension. Karena nanti pada saat kita melakukan traksi di cervical dan lumbar itu ada posisi di mana sendi itu mengalami maximal loose back position. Jadi di mana sendi itu dalam posisi yang teregang baru kita berikan traksi gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya elongasi dari scar tissue, ini akan memperbaiki alignment dari healing tissue dan akan memperbaiki jaringan, sehingga akan mengurangi nyeri gitu ya secara tidak langsung. Kemudian adanya cervical flexion dan lumbar extension ini bisa menyebabkan facet joint ini terbuka sehingga akan mengurangi inflamasi, sehingga akan mengurangi nyeri juga gitu ya. Kemudian elongasi di intravertebral diskus ini juga akan mengurangi tekanan pada nukleus pulposus dan akan mengurangi gejala-gejala yang terjadi gitu ya. Akan ada rehydration diskus, kemudian intervertebral space-nya gitu ya itu menjadi meningkat, otomatis akan mengurangi tekanan di spinal nerve roots-nya, otomatis akan mengurangi nyeri juga gitu ya. Jadi ini mekanisme dari bagaimana traksi itu bisa memiliki efek perbaikan pada area cervical dan area di lumbar. Nah, ini pengaruh penguluran secara mekanik pada tulang belakang gitu ya, pada spine. Nah, pertama akan terjadi peregangan otot spinal, kemudian ada peregangan di ligamen kapsul facet joint, kemudian ini akan melebarkan foramen intervertebra, kemudian ada koreksi kurva spine, kemudian ada translasi dari facet joint, ada meratakan tonjolan dari diskus. Jadi diskus yang sudah keluar gitu ya dengan adanya tarikan, kemudian nanti setelah dikasih traksi juga kita akan menguatkan otot di sekitarnya. Jadi traksi ini bukan intervensi tunggal gitu ya. Jadi biasanya awal kita kasih microwave diathermy, kita kasih heating, ototnya sudah agak rileks, kemudian baru kita kasih traksi, kemudian setelah dikasih traksi, kita kasih latihan. Jadi ototnya sudah rileks, kita ulur dengan efek mekanik dari traksi ini, kemudian setelah selesai, setelah diulur kita kuatkan ototnya. Nah, sehingga yang tadinya si hernia nukleus pulposusnya itu keluar, itu dengan latihan tambahan seperti McKenzie exercise atau William Beck exercise,
itu bisa menguatkan otot-otot di area vertebrenya, sehingga dia akan memperbaiki dari diskus yang keluar itu, gitu ya, sehingga gejala dari HNP-nya itu bisa berkurang atau enggak HNP-nya memang bisa kembali lagi gitu ya pada tempatnya kalau memang masih derajat-derajat atau stadium stage yang awal ya. Ini bisa diperbaiki. Jadi banyak kasus-kasus yang memang sudah mengalami saraf kejepit tapi masih stadium-stadium awal gitu ya. Stadium 1, stadium 2 itu bisa berkurang betul-betul gejalanya dengan pemberian dari fisioterapi, pemberian MWD, kemudian dikasih traksi dan dikasih latihan gitu ya. Nah, ini tujuan dan efek. Nah, dari pemberian traksi ini nantinya akan ada yang namanya mobilisasi faset joint. Namun untuk mobilisasi faset joint ini dilakukan tergantung pada variasi posisi dan beban tarikan. Jadi di traksi itu, tapi ini traksinya traksi yang sudah cukup canggih ya alatnya. Kalau yang kita punya kebetulan posisinya masih belum bisa di-adjust gitu ya. Jadi hanya posisi terlentang saja. Nah, kalau di posisi alat yang traksinya sudah canggih itu eh, tingkat sudut penarikannya itu bisa disesuaikan. Kita mau tariknya di area torakal, di segmen torakal berapa, atau misalkan di area cervical, kita mau di area cervical yang keberapa gitu ya. Ini bisa kita adjust sesuai dengan area tarikannya. Kemudian untuk diskus ini efeknya gitu ya dari traksi itu bisa mengurangi beban intradiskus dan dorongan nukleus ke tengah. Jadi yang tadinya sudah keluar itu bisa kembali ke posisinya. Nah, ini efek yang selanjutnya juga relaksasi otot gitu ya. Efek yang timbulnya itu dari relaksasi otot akan terjadinya pengurangan nyeri, akan adanya distraksi vertebra yang lebih besar, dan ini semua dipengaruhi oleh posisi pasien, kemudian posisi spinal, kemudian durasi aplikasi, dan beban penarikan. Ya. Jadi nanti ini kita harus atur posisi pasiennya, kemudian aplikasi durasinya kita ada ketentuannya juga untuk kondisi akut, kondisi kronik, kemudian untuk faset, untuk diskus, itu ada durasi aplikasinya berbeda-beda. Kemudian beban tarikannya, ini juga nanti ada yang berbeda. Jadi beban tarikan di cervical sama di lumbal itu berbeda. Di cervical lebih kecil dibandingkan di lumbal. Ya. Jadi ini yang mempengaruhi juga relaksasi otot. Nah, ini biasanya untuk beban, kalau pasien-pasien awal pertama kali datang, itu bebannya kita kasih yang minimal. Kemudian nanti seiring dengan pasien yang sudah mengalami adaptasi dan sudah ada perbaikan lebih baik, gejala-gejalanya berkurang, maka beban tarikannya gitu ya, traction-nya itu bisa kita tingkatkan secara perlahan. Kemudian untuk pengurangan nyeri, ini mekanismenya. Jadi dari gerakan dari traksi ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan sirkulasi, mengurangi penekanan pada dura mater, kemudian pembuluh darah dan radiks dari foramen intravertebral, sehingga otomatis akan mengurangi nyeri. Kemudian dari traksi ini juga bisa meningkatkan sirkulasi. Ini akan menurunkan konsentrasi iritasi chemical penyebab nyerinya. Kemudian dari efek mekanikal yang dihasilkan juga bisa menyebabkan distraksi dari intervertebra sehingga akhirnya jarak dari foramen intervertebralnya meningkat gitu ya, dan ini akan menurunkan tekanan pada radiks yang akhirnya mengurangi nyeri. Kemudian ada distraksi dari faset joint juga. Nah, ini mengurangi penekanan dan penjebakan dari saraf gitu ya. Nah, ini juga otomatis nanti akan memperbaiki pengurangan nyeri. Kemudian akan ada peregangan mekanik untuk jaringan yang tightness gitu ya. Jadi ketika traksi ini diberikan, diulur, kemudian rileks lagi, kemudian ditarik lagi, kemudian rileks lagi gitu ya. Itu nanti akan ada efek pumping gitu ya dari si ototnya. Nah, ini akan mengurangi nyeri gitu ya, karena ada muscle elongation, otomatis
spasmenya berkurang, sirkulasi darah ke ototnya itu juga meningkat, nutrisi juga meningkat, maka nyeri juga bisa berkurang. Nah, stimulasi pada mekanoreseptor ini akan memblok transmisi stimulasi sensorik level spinal cord dan brainstem sehingga otomatis nyerinya berkurang, ya. Ini juga ada inhibisi hipertonia otot sehingga menurunkan rasa tidak nyaman. Nah, ini tipe dari traksi. Jadi kalau pada saat pemberian traksi, gitu ya, jenis tarikannya itu bisa yang sifatnya continuous. Tapi continuous ini biasanya diberikan pada traksi penggunaan alat untuk imobilisasi pada kasus-kasus fraktur. Jadi pemberian traksinya itu berhari-hari lebih dari 1 jam gitu ya. Jadi itu namanya jenis tarikan traksinya adalah continuous. Kemudian ada yang namanya sustain. Nah, sustain ini kita terus-menerus tarikannya, jadi nggak ada restnya gitu ya, nggak ada relaxnya. Jadi ditarik terus kurang lebih dari 1 jam atau 45 menit ya. Nah, kita biasanya pakainya yang sustain ini gitu ya. Tapi istilah continue sama sustain itu kalau di traksi ini biasanya sama gitu ya. Nah, kemudian kalau yang intermittent itu waktunya hanya 15 menit gitu ya, tergantung dari kondisinya biasanya. Nah, ini biasanya ada tarikan sama relaksasinya. Nah, ini nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan berapa waktu tarikannya, berapa waktu untuk rileksnya. Kemudian ini ada manual traction yang di manual terapi gitu ya. Nah, ini juga ada posisional traksi, ini mempengaruhi dari tarikannya juga. Nah, ini baru kita masuk ke treatment parameter untuk traksi servikal. Nah, kalau untuk pemberian dari traksi servikal, ini posisi pasiennya ini adalah bisa posisi duduk atau posisi terlentang, gitu ya. Nah, kalau posisi duduk, ini ada yang namanya mandibular occipital harness. Jadi, taruhnya di sini gitu ya, sama di belakang ya. Sama kayak yang gambar di atas ini gitu ya. Tapi ini bisa diberikan untuk posisi duduk atau posisi tiduran. Nah, kalau yang di punyanya Visio yang punya di lab, itu biasanya pemberian dari traksi servikalnya posisinya adalah duduk gitu ya. Nah, kalau untuk tarikannya biasanya kalau di alat yang sudah maju gitu ya, yang bisa disetting tarikannya, itu kita bisa mengatur posisi dari kepalanya. Jadi bisa kita naikkan dari bednya, sehingga akhirnya si bednya ini posisinya di 25 sampai 35 derajat fleksi, atau tarikan dari yang gambar di bawah ini gitu ya, yang di bawahnya ini sudutnya bisa kita adjust. Nah, kalau untuk cervical gitu ya, untuk meningkatkan intravertebral space-nya, ini derajatnya 25 sampai 35 derajat fleksi. Kalau untuk facet, tujuannya gitu ya, kita melebarkan facetnya yang bermasalah, maka 15 derajat fleksi gitu ya. Nah, kalau tarikannya, nah ini yang tadi saya bilang, jadi tarikan untuk di cervical sama di lumbar itu berbeda-beda. Nah, kalau di cervical, tarikannya itu adalah 10-25% dari berat badan. Ya. Nah, tarikannya ini. Gitu ya. Nah, atau misalkan bisa juga lebih rendah gitu ya. Ini ada referensi yang menyebut 7% dari berat badan untuk yang pertama kali melakukan treatment. Tapi biasanya kita menggunakan yang cervical ini 10-25% dari berat badan. Jadi maksimal itu 25%. Jadi kalau misalkan berat badannya itu adalah misalkan 50 kilo gitu ya, maka 25%-nya adalah 12,5 gitu ya kilogram untuk tarikannya. Nah, ini nanti disetting di alatnya gitu ya. Kalau misalkan 10% berarti hanya 5 kilo gitu ya, dari kalau berat badannya adalah 50 kilo ya. Tapi kalau misalkan berat badan pasiennya misalkan 60 kilo gitu ya, berarti 10%-nya adalah 6.
dan maksimalnya berarti 15 kilo gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus mengukur dari berat badan pasiennya, karena ini menjadi patokan untuk menentukan tension tarikan dari cervicalnya itu berapa ya. Nah, ini kalau untuk di lumbal ya. Nah, posisi pasiennya itu bisa dalam keadaan terlentang atau tengkurap ya. Ini juga disesuaikan pasiennya nyamannya seperti apa dan sesuai dengan kondisi patologi yang dialami pasien. Tapi biasanya kita melakukannya dengan posisi pasien terlentang agar mudah juga kita untuk memonitoring gitu ya. Kita bisa melihat mukanya pasien seperti apa. Untuk berkomunikasi sama pasien juga lebih mudah gitu ya. Jadi biasanya untuk di lumbal posisi yang kita berikan adalah yang terlentang. Nah, ini angle dari tarikannya yang tadi saya bilang untuk beberapa alat yang sudah canggih gitu ya. Kalau misalkan kita mau target tarikannya itu yang kita kenakan adalah di segmen L5S1, maka kita bisa memposisikan fleksi hipnya dengan 45 sampai 60 derajat, kemudian dikasih tarikan. Kemudian kalau untuk di area L4 L5 ini hipnya kita fleksikan 60 sampai 75 derajat. Kemudian kalau di L3 dan L4 di yang lebih atas lagi, ini fleksi hipnya lebih tinggi lagi, 75 sampai 90 derajat. Nah, kalau fleksi hip 90 derajat ini otomatis akan meningkatkan posterior intervertebral space ya. Jadi dengan posisi pasien terlentang, nanti kita ganjal lutut kakinya, hipnya itu dengan menggunakan ada bangku gitu ya, sehingga pasien bisa memposisikan lutut dan hipnya sesuai dengan area yang mau kita tarik gitu ya. Kemudian tension dari tarikannya untuk di traksi di lumbal ini adalah 25 sampai 50% dari berat badan. Jadi kalau misalkan berat badannya 60 kilo gitu ya, maka 25%-nya minimal dari tarikannya itu adalah 15 kilo dan maksimal itu adalah 30 kilo. Nah, biasanya untuk pasien pertama kali itu kita ambilnya yang minimal tarikannya. Berarti kita setting di alatnya untuk tarikannya adalah 15 kilo ya. Kemudian nanti kita tingkatkan seiring dengan perkembangan dari keadaan pasiennya dengan nilai maksimal gitu ya. Pemberian tarikannya adalah 50% dari berat badan atau 30 kilo ya. Jadi kalau misalkan pasiennya udah berkali-kali terus udah tidak ada efek dengan 30 kilo gitu ya. Ini biasanya kita evaluasi apakah memang efektif atau tidak alat ini gitu ya untuk kondisinya, atau memang ternyata gangguannya yang lainnya gitu ya, maka kita pilih opsi treatment yang lain. Kemudian treatment time. Nah, ini waktu terapi. Jadi nanti di alatnya itu selain kita men-setting tarikannya, itu juga ada yang namanya treatment time. Nah, untuk kondisi di cervical, kalau kondisinya akut, waktunya itu pemberiannya adalah 5 sampai 15 menit. Kemudian, kalau untuk kronik ini 15 sampai 25 menit ya. Ini untuk kronik ada perbedaannya lagi gitu ya. Kalau untuk facet joint waktunya 25 menit, kemudian kalau ada degeneratif diskus ini 10 menit, kalau misalkan ada diskus protrusi 8 sampai 10 menit. Kalau untuk muscle spasm 20 menit gitu ya. Nah, ini tergantung dengan kondisinya. Nah, kalau untuk di lumbal untuk kondisi akut 10 sampai 20 menit, untuk kronik di lumbal gitu ya 20 sampai 30 menit. Kemudian facet joint patologi 25 menit, untuk degeneratif diskus 10 menit, diskus protrusi 8 sampai 10, muscle spasm 20 menit. Nah, kira-kira kita tahu dari mana nih kondisinya gangguannya di facet atau di diskus gitu ya, atau di pemeriksaan atau di gangguan yang lainnya.
Nah, salah satu caranya adalah kita dengan melakukan anamnesis gitu ya, dia melakukan pemeriksaan ya. Biasanya yang kita gampang ketahui apakah gangguannya di faset atau di diskus, itu ketika kita minta pasiennya untuk kalau untuk di lumbar ya, kita minta pasiennya untuk fleksi sama ekstensi. Nah, kira-kira terus kita bandingkan pasiennya lebih nyeri pada saat fleksi atau pada saat ekstensi. Kalau fleksi dia lebih nyeri, biasanya gangguannya adalah di diskus. Tapi kalau ekstensi nyerinya, itu biasanya gangguannya di faset gitu ya. Itu bisa kita jadikan patokan, ditambah dengan pemeriksaan-pemeriksaan spesifik lainnya. Misalkan kita bisa melakukan pemeriksaan SLR, kemudian pemeriksaan nyeri, pemeriksaan Bragard yang memang spesifik nih kondisinya untuk misalkan diskus protrusi atau untuk degeneratif diskus. Misalkan kalau degeneratif diskus biasanya dengan pemeriksaan radiologi ya bisa terlihat dengan jelas. Jadi kita ada yang namanya anamnesis dan pemeriksaan sehingga kita bisa menentukan treatment time dengan tepat. Nah, ini untuk kondisi akut sama subakut gitu ya. Ini ada perbedaan dari jenis tarikannya ya. Nah, kalau untuk kondisi akut ke subakut, ini dia tarikannya adalah continuous ya. Jadi ditarik terus gitu ya. Nggak ada rileksnya. Jadi nggak ada pergerakan. Tapi kalau misalkan untuk kondisi sudah kronik gitu ya, untuk kondisi diskus herniasi, kemudian facet syndrome, degenerasi diskus gitu ya. Ini ada yang namanya intermittent. Nah, intermittent ini terdiri dari fase hold dan rest. Jadi hold ini adalah ketika si traksi atau decompression ini melakukan tarikan gitu ya, untuk meregangkan gitu ya, ketika dia menarik. Nah, tapi kalau rest ini adalah ketika si tarikannya ini rilis, jadi dia kembali ke posisi semula. Jadi hold itu adalah ketika si traksi ini menarik, ya. Kemudian rest itu adalah ketika traksinya balik lagi, tidak menarik. Nah, untuk intermittent gitu ya, ini diberikan pada kondisi yang kronik dengan ada aturannya gitu ya. Kalau untuk di diskus, pemilihan intermittent-nya itu perbandingan hold sama rest-nya adalah 20:10. Jadi 20 detik gitu ya, 20 detik dia narik, kemudian 10 detik dia rest gitu ya, nggak ada tarikannya, kembali ke posisinya. Bisa juga pakai perbandingan yang 40 dia narik gitu ya, kemudian 20 dia istirahat, rest. Kemudian bisa juga pakai yang 60 dia narik, 40 dia rest gitu ya. Jadi ini ada perbandingannya. Jadi kalau di diskus pakainya yang ini. Kemudian kalau di fase perbandingannya adalah 30:15. Jadi hold-nya dia nariknya 30, kemudian 15 dia balik lagi, rest. Nah, ini angle tarikan dari traksinya gitu ya. Jadi kalau untuk facet joint, cervicalnya fleksi, kemudian tipe tarikannya adalah intermittent, kemudian ini untuk di lumbar dia ekstensi, tipe tarikannya intermittent. Kalau untuk intervertebral, cervical, ini dia fleksi gitu ya dengan tarikannya sustain. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya apa atau area yang mau kita perbaiki apa gitu ya. Kita bisa sesuaikan dengan jenis dari tarikannya ya. Tapi balik lagi ya, ini untuk alat yang udah bisa disetting angle tarikannya gitu ya. Kalau yang kita punya di Visio itu kita nggak bisa mengatur angle tarikannya ya. Nah, ini juga ada dari jurnal gitu ya. Untuk perbandingan intermittent tarikannya, kalau untuk nerve root compression ada yang bilang hold-nya 7 detik, rest-nya 7 detik gitu ya. Selama 20 sampai 30 menit. Ada juga degenerative diskus dari jurnal bilang hold-nya ini 60 detik, rest-nya 10 sampai 20 detik gitu ya, selama 10 sampai 15 menit ya. Kemudian untuk muscle splinting ini hold-nya 10 sampai 15, rest-nya 1 sampai 15 selama 10 sampai 20 menit. Kemudian ada untuk joint hypomobility gitu ya, hold sama rest-nya
5-10 detik, kemudian restnya 5-10 detik. Ini selama 20-30 ya. Cuma kita ambil patokan yang ini aja, yang poin yang ini aja gitu ya untuk yang diujikan. Ini dari buku gitu ya, Elektrofisika yang saya juga sudah share ke teman-teman. Ini dosisnya yang ini ya. Nah, kemudian ini indikasi dari pemberian traksi. Nah, indikasi dari pemberian traksi itu bisa untuk kondisi herniasi diskus, kemudian hipomobile, kemudian spasmo otot, skoliosis, kemudian spinal facet syndrome. Ini bisa diberikan traksi juga. Kemudian spinal degenerative disease untuk kondisi spondilosis, kemudian spondilolisis ini bisa diberikan. Kemudian ini degeneratif diskus ya gambarannya. Jadi dia sangat jelas sekali kita lihat kalau dengan pemeriksaan radiologi gitu ya, ronsen ini akan terlihat sekali. Nah, ini kontraindikasinya. Nah, yang pertama adalah kehamilan. Kenapa kehamilan? Karena di kehamilan itu hormon seperti hormon-hormon yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan laksiti ligamen. Jadi ligamennya itu cenderung lebih fleksibel gitu ya. Nah, ini menjadi berbahaya. Selain itu juga pada pemberian traksi itu nanti kan menggunakan strap ya. Strapnya ditaruh di dada sama di daerah lumbal. Nah, ini bisa menekan area kehamilan juga yang bisa yang bisa membahayakan janin ya. Jadi selain dengan kondisi fisiologis terjadi peningkatan hormon yang bisa menyebabkan laksiti ligamen, kalau terjadi laksiti ligamen ketika ditarik bisa menyebabkan terjadinya subluksasi gitu ya, fraktur, itu berbahaya. Jadi nggak boleh diberikan pada kondisi ibu hamil. Selain pemberian traksi juga strapnya bisa menekan perut gitu ya, meningkatkan perut, bisa meningkatkan pressure di perut sehingga bisa membahayakan janin. Makanya menjadi kontraindikasi. Kemudian osteoporosis. Nah, ini juga untuk kondisi-kondisi lansia yang memang sudah mengalami osteoporosis, ini menjadi kontraindikasi gitu ya. Karena osteoporosis tulangnya sudah rapuh, kemudian takutnya gitu ya ketika ada osteoporosis, kemudian sudah ada misalkan pengapuran dan lain-lain, ketika ditarik bukannya terjadi peregangan tapi menyebabkan terjadinya fraktur gitu ya. Makanya menjadi kontraindikasi. Kemudian kanker dan osteosarkoma. Biasanya kanker dan osteosarkoma ini salah satu efek dari kanker atau osteosarkomanya menyebabkan juga tulang menjadi rapuh gitu ya. Makanya menjadi kontraindikasi gitu ya. Karena kita ngeri malah takutnya dengan diberikan traksi terjadi fraktur multiple gitu ya di mana-mana yang bisa membahayakan untuk kondisi pasiennya. Kemudian untuk pasien-pasien yang punya gangguan saraf tapi tingkatnya sudah parah gitu ya. Contohnya adalah kasus-kasus misalkan spinal cord injury. Dia sudah ada injury penekanan di tulang belakangnya, kemudian kita mau coba traksi, itu nggak boleh ya. Kemudian metal implant, ini menjadi nggak boleh juga, karena metal kan bentuknya padat gitu ya. Maka ketika tujuannya dengan pemberian metal implant itu adalah imobilisasi, kemudian kita mau kasih traksi, ya pasti akan terjadi tarikan di metalnya dan bisa membahayakan. Kemudian obesitas yang tingkatnya lanjut gitu ya. Jadi pasien-pasien dengan obesitas, badannya besar sekali, kemudian kita kasih strap di dada, kemudian di lumbalnya, nanti kan pelaksanaannya menggunakan strap ya. Biasanya untuk di lumbal terutama, pasien biasanya menjadi kurang nyaman gitu ya dengan tarikan dan pemberian strapnya. Maka orang-orang dengan obesitas yang sangat besar sekali gitu ya, ini menjadi kontraindikasi. Kemudian kondisi tulang belakang yang lanjut, yang parah gitu ya. Contohnya misalkan ada fraktur, ada spondilolistesis. Nah, ini menjadi kontraindikasi. Kenapa? Karena kalau spondilolistesis gitu ya, tulang belakangnya itu kondisinya udah nggak unstable.
Jadi korpus body di bagian atasnya ke arah anterior, kemudian korpus body di bagian bawahnya ke arah posterior. Maka ketika ditraksi gitu ya, yang ada bukan terjadi peregangan seperti ini, tapi malah nanti yang atas semakin maju ke depan, yang bawah semakin ke belakang, maka akan memperparah kondisi kasusnya. Makanya kondisi-kondisi spondylolistesis atau misalkan kondisi bambu spine yang memang tulang belakangnya sudah nempel sekali gitu ya, yang sudah tidak bisa ditraksi lagi, ini menjadi kontraindikasi. Kemudian kondisi fraktur otomatis ya, karena fraktur itu harusnya diimobilisasi bukan dimobilisasi. Ini malah kebalikannya. Ini meningitis, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena meningitis itu kan terjadi inflamasi di cairan cerebrospinalnya gitu ya. Nah, cairan cerebrospinal itu ada di otak dan sampai dengan ke tulang belakang medula spinalis gitu ya melalui foramen intravertebral. Jadi dengan adanya traksi gitu ya, mobilisasi di cervicalnya itu bisa memperparah penyebaran dari infeksinya gitu ya, sehingga bisa tambah parah gitu ya, bukan mengalami perbaikan. Kemudian hernia abdominal atau hiatal, karena ketika dipasang strap, tarikannya itu akan meningkatkan tekanan intraabdominal gitu ya. Makanya bukan memperbaiki, maka bisa menyebabkan hernia abdominalnya ini semakin parah. Maka menjadi kontraindikasi untuk pemberian traksi. Nah, ini precaution-nya untuk orang-orang yang memiliki hypermobility sendi. Nah, teman-teman juga harus ketahui gitu ya bahwa banyak juga orang Indonesia yang sendinya itu mengalami hypermobile. Jadi ini menjadi kehati-hatian gitu ya. Kemudian unstable condition, contohnya orang-orang dengan penyakit jantung koroner gitu ya. Ini juga di bawahnya ada insufisiensi jantung dan respirasi gitu ya, ada ansietas. Ini masuk gitu ya dalam kehati-hatian. Jadi jangan sampai pasiennya ketika dipasangin strap, dilakukan traksi, meningkatkan ansietasnya, meningkatkan denyut nadinya gitu ya, maka takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Cedera stadium akut juga yang masih ada tanda-tanda radang segala macam, ini menjadi precaution. Nah, ini gambar spinal decompression modalitasnya. Ini yang tadi saya bilang, kalau alatnya sudah canggih, ini bednya ini bisa di-adjust gitu ya, sesuai dengan derajat kita mau tariknya itu di segmen cervical yang mana, lumbal yang mana. Jadi bednya ini bisa kita sesuaikan dengan tujuan kita mau menariknya di segmen mana. Kemudian pull yang tarikan, bentar, kayaknya kursor saya nggak kelihatan ya. Nah, tarikan yang ini juga ini bisa disesuaikan ya kalau alatnya sudah canggih. Jadi selain bednya, ini juga tarikan ininya bisa disesuaikan. Kita mau tariknya itu di segmen cervicalnya yang mana, ya. Nah, ini alat yang ini adalah sanggahan untuk di lututnya. Ya, tadi kan kita mau dapat tarikannya kalau untuk di area lumbal L4, L5 atau misalkan L3, L4, L5, S1 gitu ya. Semakin tinggi segmen di bagian lumbalnya, maka fleksi hip dan lututnya itu semakin 90 derajat gitu ya. Tapi kalau misalkan di bagian yang segmen yang bawah, hip dan lututnya tidak perlu sampai 90 derajat. Nah, ini disanggahnya pakai yang bantal seperti ini. Atau bisa disanggah pakai yang bangku seperti ini. Nah, kalau yang punyanya Prodi bentuknya kayak gini sanggahannya. Jadi nanti lututnya sama hipnya fleksi 90 derajat, kemudian disanggah di sini. Gitu ya. Nah, ini kalau yang punyanya visio gitu ya, yang kita punya yang cervical, ini masih manual sekali, jadi pasiennya dikasih pasang ini, kemudian posisi pasiennya duduk, kemudian ada tarikannya. Tapi kalau ini kan masih manual ya, tarikannya pakai bebannya dihitung pakai kayak batu gitu ya, kayak dumbbell yang ada ukuran kilogramnya. Tapi kalau kita sudah di setting sih,
Tinggal masukkan angkanya berapa, nanti tarikannya sesuai dengan berat badan pasien. Nah, ini tindakan kewaspadaan untuk kondisi-kondisi yang hipermobile juga. Ini banyak juga kondisi orang di Indonesia tuh yang mengalami hipermobile sendinya. Kalau udah hipermobile kemudian dikasih tarikan traksi, takutnya terjadi supluk atau dislokasi. Kemudian cedera stadium akut ini juga perlu diwaspadai, ansietas traksi dan insufisiensi jantung dan respirasi. Nah, ini untuk efektivitas dari traksi ya, jadi dipengaruhi oleh posisi dari neck-nya, kemudian tarikan dari traksinya, durasi dari traksinya, angle dari tarikannya, dan posisi pasien ya. Nah, ini untuk SOP-nya, protap untuk pemberian cervical decompression atau cervical traksi. Pertama, kita siapkan alatnya, pastikan alatnya beroperasi dengan aman, tidak menggunakan peralatan listrik yang berbahaya, kemudian semua tombol berfungsi dengan baik, kemudian kita harus periksa cervical sling atau board-nya, kemudian pasang cervical sling atau board-nya yang tadi ya buat ditaruh di kepalanya gitu ya. Kalau posisi duduk berarti taruhnya di mandibula dengan di daerah occipital ya tarikannya. Di pasiennya duduk. Kalau posisi diri kayak yang tadi ada kayak board, sling boardnya yang akan ada ditaruh di belakang, kemudian nanti itu akan nempel juga ke mandibula gitu ya. Kemudian nanti akan ada tarikan ya dari alatnya. Kemudian pada saat kita memberikan traksi servikal atau lumbal, kita juga harus memberikan pasien tombol emergensi. Jadi ketika pasien merasa tidak nyaman dengan tarikannya atau tarikannya terlalu kencang, itu ketika tombol emergensinya itu diberikan, itu otomatis alatnya akan berhenti dengan sendirinya, akan men-stop gitu ya. Jadi memang si alat traksi ini dilengkapi dengan tombol emergensi untuk menghentikan alat secara otomatis. Nah, ini untuk cervical decompression, persiapan pasiennya, kita lakukan anamnesis dari identitas, keluhan, riwayat penyakit, riwayat pengobatannya, kemudian assessment gitu ya, general condition-nya, kemudian periksa nyeri melalui FAST, kemudian posture check, objective test, ya, kemudian PFGD, pemeriksaan fungsi gerak dasar, kemudian specific test terkait kondisi neurologik dan fungsional tesnya seperti apa, ini bisa kita lakukan. Jadi dari asesmen ini nanti kita bisa mengetahui, oh ternyata pasiennya gangguannya di faset, oh ternyata pasiennya gangguannya di diskus, oh ternyata pasiennya mengalami saraf kejepit gitu ya misalkan. Oh pasiennya gangguannya di segmen cervical 5 atau misalkan oh pasiennya gangguannya di L4, L5, S1. Jadi kita bisa mengetahui gangguannya di mana sehingga kita bisa menentukan dosisnya untuk pemberian traksi ini dengan tepat. Kemudian setelah itu kita menentukan diagnosis, goal treatment, dan treatment explain. Kita menjelaskan pengobatan ke pasiennya seperti apa. Nah, untuk pelaksanaan, posisikan pasien dalam posisi yang tepat ya. Bisa duduk di kursi ditempatkan pada posisi yang tepat dan cervical sling ditempatkan tepat di atas kursi. Kemudian kalau terlentang, posisikan pasien tidur terlentang dengan bantal di bawah lutut. Waalaikumsalam, Teh. Sebentar ya. Ya, jadi kalau terlentang, posisikan pasien tidur terlentang dengan bantal di bawah lutut, gitu ya, karena waktu treatment untuk traksi ini cukup lama, gitu ya. Jadi supaya pasiennya pada saat pelaksanaan traksinya juga pasiennya nyaman. Kemudian pasang cervical sling pada pasien, kemudian hubungan cervical sling pada spider bar. Spider bar itu alat yang akan nyambung ke mesin untuk menarik, gitu ya, ke unit traksi. Nah, kemudian beri pasien tombol emergensi, kemudian mulai terapi, kemudian beri periksa posisi leher. Biasanya ini 20-30 derajat fleksi kalau misalkan posisinya terlentang gitu ya. Kemudian kita bisa tekan tombol on,
kemudian pilih mode traksinya, kita pakainya intermittent atau continuous, kemudian atur beban tarikan, kemudian kalau kita pakainya intermittent, kita atur hold-nya berapa, rest-nya berapa sesuai dengan indikasi, kemudian atur lama terapinya di alatnya gitu ya, kemudian double check posisi pasien dan mesin, kemudian kita tekan tombol start ya. Kemudian berikan tombol emergensi pada pasien dan jelaskan kegunaan tombol tersebut. Kemudian mengakhiri terapi, peralatannya akan otomatis mati gitu ya kalau waktunya sudah habis. Misalkan kita setting tarikannya itu adalah 30/15 misalkan kondisinya di faset. Kemudian selama 15 menit. Nah, kalau misalkan 15 menitnya itu sudah habis, maka alatnya otomatis akan mati gitu ya. Maka kita lepaskan cervical sling-nya, kemudian evaluasi pasien dan berikan latihan ya. Karena ini pasiennya sudah tidur agak lama, misalkan 15 menit, maka pada saat kita menyudahi gitu ya, kita harus sorry ini kayaknya sama. Kita harus membiarkan pasien tiduran terlebih dahulu gitu ya. Jadi pasien tidur dulu, tanya ada pusing atau tidak. Kalau misalnya pasiennya merasa tidak ada pusing, boleh posisi duduk, kemudian kita berikan latihan servikal. Contohnya misalkan latihan neck lihat gitu ya, stretching untuk di area otot-otot yang memang bermasalah atau sesuai dengan pemeriksaan kalian seperti apa. Nah, ini yang selanjutnya adalah alatnya namanya traksi lumbal atau lumbal decompression. Jadi ini ada strap ya. Nah, ini strap yang bagian ini adalah untuk kita pasang di daerah dada ya. Kemudian strap yang di bawahnya ini adalah strap yang untuk di area lumbal. Jadi strap yang di bawah ini nantinya akan kita kaitkan gitu ya dengan tarikan dari alatnya. Jadi yang atas itu sebagai penahan gitu ya, supaya teman-teman ketika ditarik nggak ikutan turun ke bawah gitu badannya. Jadi atasnya ada yang menahan. Nah, ini yang di bawah yang akan dihubungkan dengan alatnya ya. Nah, kemudian pastikan alat berfungsi dengan baik, nyalakan alat dengan menekan tombol on, pasang strap dada dan strap pinggang di tempat tidur. Kemudian pasang penyangga lengan. Jadi ada penyangga lengan juga gitu ya, supaya teman-teman pada saat ditarik gitu ya menggunakan alatnya, badannya nggak ikut turun ke bawah gitu ya. Jadi ada sanggahan di aksila. Kemudian tempatkan bantal di posisi leher. Boleh pakai bantal, boleh tidak gitu ya. Ini senyamannya saja pasien. Kemudian siapkan bantal sanggahan lutut. Nah, ini bantalnya bisa yang kecil atau kalau misalkan memang tarikannya itu mau sesuai dengan segmennya, maka pakai tarikan penyangga lututnya yang sesuai yang agak tinggi gitu ya, supaya bisa memposisikan hip dan lututnya. Nah, kalau misalkan pasiennya memang dalam kondisi akut yang nyeri yang hebat, kita bisa memasang strapnya, strap yang di dada maupun strap di bagian lumbal dengan posisi pasien berdiri, gitu ya, supaya pasiennya lebih mudah. Karena kalau posisi tiduran kan pasien harus miring kanan, miring kiri, gitu ya, agak susah. Jadi boleh juga dipasang ke pasiennya dengan posisi pasien tiduran. Nah, bagusnya gitu ya, sebenarnya antara strap yang di dada sebelum ke permukaan kulit pasien atau baju pasien, ini kita lapisi handuk gitu ya. Karena kadang pasien kalau langsung menggunakan strapnya kurang nyaman gitu ya, terlalu sakit. Jadi kita kasih handuk terlebih dahulu supaya pasiennya merasa nyaman ya. Baru kita ikatkan strapnya. Makanya kalau misalkan pakai handuk itu lebih mudah posisi pasiennya itu dengan posisi tidur terlentang di atas bednya ya. Oke. Ini yang strap dadanya, ini yang strap tarikannya ya. Nah, ini lumbal decompression, kita persiapan pasiennya sama, anamnesis, kemudian asesmen, kemudian kita tentukan diagnosisnya, goal treatment-nya, kita jelaskan treatment explain-nya, kemudian
Ini pelaksanaannya. Jadi posisikan pasien di telentang, strap dada dan pinggang. Kemudian untuk pemasangan di strap di pinggang, itu kita cek siasnya gitu ya. Karena kita naruhnya patokannya di siasnya. Ya. Kemudian untuk pasang strap dada, itu tepat di bawah iga ke-6. Ya, jadi biasanya kalau yang cewek gitu ya, itu di bawah dari maminya. Ya. Kemudian kita pasang, pasangnya itu juga harus kuat ya, karena jangan sampai pada saat pemasangan strap dari lumbalnya itu longgar, sehingga pada saat ditarik akhirnya melorot gitu ya strapnya, nggak melekat dengan baik ke badan pasien. Kemudian pastikan pasien tetap dapat bernafas dengan normal, kaitkan strap pinggang dengan unit traksi, kemudian pasang sanggahan lutut, posisikan pasien lurus, kemudian atur mode alat gitu ya, lama terapi. Kemudian hot dan relaxnya juga kita setting. Kemudian kita pencet tombol start gitu ya. Kemudian berikan tombol emergensi kepada pasien dan jelaskan kegunaannya. Kemudian selesai terapi, alat akan otomatis berhenti bekerja ketika selesai, matikan mesin, lepaskan strap dan sanggahan lutut, berikan beberapa latihan. Nah, ini latihan di lumbal, boleh kita kasih stretching piriformis gitu ya, sesuai dengan kondisi pasiennya gitu ya, yang mengalami spasma ototnya otot di mana gitu ya. Boleh dikasih McKenzie exercise kalau misalkan pasiennya HNP, boleh back exercise kalau misalkan ada spasme di paralumbal dan lain-lain ya. Nah, ini perhatian, pasien dalam kondisi akut bisa diposisikan berdiri dalam pemakaian strap pinggang, kemudian berikan stretching setelah treatment, jangan terburu-buru meminta pasien untuk duduk atau jalan setelah treatment, karena biasanya suka pusing gitu ya pasien setelah dilakukan traksi. Ada beberapa sensasi yang akan dirasakan pasien selama treatment, seperti ada kesemutan, ada gangguan kelistrikan gitu, kayak ada rasa tingling, ada rasa numbness gitu segala macam. Ini pusing, mual, sesak, kebas dan sebagainya itu dievaluasi, ditanyakan apakah pasien mengalami hal yang seperti itu. Kemudian jangan lupa berikan home program atau exercise agar membantu proses terapi lebih maksimal. Nah, ini uh, yang kita bisa monitor pasien gitu ya selama pemberian terapi. Jadi pada saat 15 menit pasiennya kita kasih teraksi, kita juga lakukan monitoring ya. Apakah ada nyerinya berkurang atau misalkan tambah terasa nyerinya gitu ya. Apakah misalkan ada penurunan rasa nyeri di pinggangnya atau misalkan ada kesemutan dan lain-lain ya. Jadi ini ya kapan kita harus tetap melanjutkan traksinya, kapan kita harus menghentikan. Kalau misalkan menghentikan itu kalau terjadi peningkatan gitu ya, terasa ada iritasi saraf yang sangat hebat gitu ya, maka kita harus menghentikan. Atau misalkan ada perasaan seperti baal gitu ya, ada sensori defisit yang meningkat, kemudian ada kelemahan dari motoriknya gitu ya, kok tiba-tiba kayak nggak bisa menggerakkan kakinya ya, atau kayak gimana. Nah, ini harus di-stop. Nah, atau misalkan bisa kita lakukan berhenti dulu, kemudian kita asesmen lagi. Kira-kira benar melakukan adanya perbaikan atau bisa memperparah pasien ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, ini kesimpulannya. Teman-teman bisa baca indikasi, kontraindikasi, kemudian precaution, kemudian treatment duration untuk pemberian dari traksi ya. Sampai di sini ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan Mbak Anissa. Izin feedback suara saya terdengar, Bu. Ya. Oke, maaf off camera karena sinyalnya nggak stabil. Mau tanya kalau untuk manual traksi ini, apakah gaya tarikannya itu cuma saling menjauhi antar vertebrae atau dia ada metode manipulasi yang kayak dirotasi kayak yang siropraktor gitu, Bu? Ya, Baik, terima terima kasih. kasih Mbak Anissa. Jadi kalau untuk yang ada tambahannya gerakan lain gitu ya, itu masuknya di manual Mbak, di manual terapi.
di mata kuliah yang manual terapi. Tapi kalau yang untuk di alat ini, itu memang hanya tujuannya untuk menjauhkan dari permukaan dua sendi atau dua ya, gitu ya. Nggak ada lain. Selama perlakuan dari terapinya ini misal 15 menit, itu ya udah posisinya dari awal sampai dengan akhir itu eh, gitu, adjustment yang lainnya. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Alat yang ini tuh ada di VC 404 gitu ya. Alat ini emang udah cukup lama, makanya kemarin kebetulan sebenarnya saya mau ngecek, tapi karena ada rapat di sampai siang, saya belum sempat ngecek gitu ya. Jadi rencananya hari ini pastikan alat itu masih bekerja dengan baik atau tidak, karena kemarin sih saya lihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi mau saya coba perbaiki dengan mengelas beberapa bagian yang sudah ada yang copot-copot. Jadi minggu itu bisa maksimal kita gunakan ya. Ada yang mau ditanyakan terkait teraksi? Sudah cukup jelas nggak? Atau masih belum ada bayangan? Berarti Bu kalau misalnya untuk traksi sendi-sendi yang kecil itu alatnya memang lebih kecil gitu ya, Bu? Kalau untuk sendi yang lain nggak menggunakan alat ini. Jadi cuma manual terapi menggunakan tangan. Oke, baik. Jadi kalau yang di elektro ini emang dia spesifik untuk daerah cervical sama lumbar aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin karena siang ini kita nggak ada perdahan ya. Tapi saya mau ngasih quiz, karena kemarin tuh saya juga lewat di jadi ini untuk menambah nilai teori teman-teman juga. Jadi akan bukakan di hari ini. Nanti teman-teman bisa kerjakan mungkin sampai besok. Cuma waktunya memang untuk mengerjakannya terbatas ya. Jadi misalkan saya kasih 25 soal, mungkin waktunya 20 menit gitu ya. Saya bukakan karena ternyata pas saya rekap nilai, kemarin kuis 1 nggak ada ya terlewat. Jadi nanti hari ini teman-teman saya bukakan untuk kuis 2. Kemudian untuk teorinya lagi itu nanti ada di UAS ya. Karena ternyata materi elektrofisika juga sudah habis. Reza kemarin sudah, kemudian magnetic terapi juga sudah, tinggal traksi saja. Jadi bisa jadi juga nanti saya diskusi dengan Pak Riza untuk ujiannya bisa lebih awal. Karena memang ujian elektrofisika kan memang lama sekali ya, butuh waktu. Jadi kita bisa lebih awal juga mungkin nanti UASnya. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi teraksi ini? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, nanti minta tolong sama, bentar ini ada chat. Oh, oke. Ya, kalau sudah jelas, saya akhiri saja. Saya minta tolong kepada si Pen untuk men-share materi kuliah ini ya melalui Google Form. Nanti kalau misalnya selesai saya buka kuisnya, saya akan informasikan ke si Pen dan teman-teman bisa mengerjakan kuis 2-nya hari ini, gitu ya. Mungkin saya buka pengerjaan kuisnya sampai besok ya, karena teman-teman juga ada mata kuliah lain ya hari ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.